Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan 7 negara Arab gabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Sebuah kelompok negara yang tumbuh dan beragam telah bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump yang mencerminkan koalisi luas yang mencakup berbagai wilayah dan latar belakang politik. Daftar ini mencakup negara-negara dari Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika, menandakan upaya untuk membangun platform internasional dengan representasi geografis yang luas daripada fokus regional tunggal. Timur Tengah dan Asia juga sangat diwakili dengan negara-negara termasuk Arab Saudi, Turki, Jordan, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Maroko, Mesir, dan Bahrain. Sementara Amerika Serikat terdaftar juga. Bersama-sama kumpulan negara-negara ini menekankan ruang lingkup global Dewan Perdamaian dan menunjuk pada upaya untuk menempatkannya sebagai forum multinasional untuk dialog, kerjasama, dan keterlibatan diplomatis di seluruh wilayah. Dan seperti inilah komentar masyarakat dunia. Madrid, Spanyol tidak akan mengambil bagian dalam inisiatif Dewan Perdamaian yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengatasi konflik global, mengatakan keputusan itu konsisten dengan keyakinannya pada multilateralisme dan sistem PBB. Ini adalah negara ringan, berat, menurun. Tak satu pun dari mereka ingin bergabung, tetapi mereka takut pembalasan karena menolak undangan Trump. Tiap negara wajib bayar 1 miliar ya, sebuah papan perdamaian, ketika sebagian besar dari mereka memiliki tentara yang layak. Setidaknya 13 bukan demokrasi dan sisanya bukan demokrasi penuh hebat. Tidak persis negara yang memiliki kredibilitas super. Kami sudah memiliki PBB dan hukum publik internasional. Negara-negara yang kuat dan makmur terlihat jelas dengan ketidakhadiran mereka. Sejak kapan Costa Rica adalah sebuah negara? Mereka bergabung jika tidak. Trump mengancam akan menyerang mereka. Haha. Serangan di Pakistan, mereka melarikan diri. Diplomasi sejati ada di depan mata kita, para wanita dan kuman. Ini adalah tragedi yang diejek sebagai sesuatu yang kurang dari diplomatis. Kita harus bekerja sama sebagai manusia. Angka kelahiran kita di seluruh dunia turun lebih rendah dari jaminan sosial saya. Tapi bukan itu topik yang ada. Topik yang dihadapi adalah ini. Diktator biasanya tidak bekerja dengan pemimpin lain. Setidaknya jika mereka melakukannya, itu bukan berjabat tangan untuk tujuan besar. Anda tidak bisa memanggilnya diktator. Anda harus mendidik diri sendiri dan berbuat lebih baik. Tolong lakukan yang lebih baik. Tolong lakukan yang lebih baik untuk 3 generasi berikutnya. Setelah kita, mari berdoa kita masih ada. Mereka dieja Azerbaijan, salah. Seharusnya Azerbaijan. Belarus, aku melaluinya bersama Rusia. Tidak ada negara BRICS, tidak ada negara EU kecuali Hongaria, tidak ada negara NATO kecuali Turki dan Amerika Serikat, dan tidak ada negara G7 kecuali Amerika Serikat dan Kurs. Itu terlihat sebagai keanggotaan klub pribadi orang oren. Sepertinya negara-negara dengan kediktatoran planet. Indonesia adalah bagian dari BRICS. Sony Orange, Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan adalah anggota asli. Ya, Indonesia dan banyak anggota baru lainnya termasuk dalam daftar. Pertanyaan besarnya adalah berapa banyak yang akan membayar 1 miliar dolar nanti dan berapa banyak kepentingan mereka yang sejalan dengan DT. Anda akan membayar uang itu tetapi kursi akan memiliki keputusan terakhir. Masuk akal, kau akan menjadi sosok. Dia tampak seperti sekelompok negara yang damai bagi saya. Semua negara dunia ketiga. Ayo teman, Indonesia dan Vietnam negara dunia ketiga. Benar mungkin 2,5 negara dunia. Ya mereka. Pakistan dan perdamaian. Cina, Rusia, Prancis harus ada di sana. Ini tidak akan lepas landas. Tunggu dan lihat saja. Satu-satunya kejutan besar di sini adalah Indonesia. Argentina, bagaimana mereka akan membayar biaya masuk 1 miliar dolar? Apakah mereka akan mengembalikan Trump sepotong paket bailot 20 miliar dolar yang baru-baru ini diberikan Trump kepada mereka? Semua negara lain, kecuali Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tidak memiliki biaya masuk 1 miliar dolar.
kecuali bahwa Trump akan memberikan masing-masing negara ini $1 miliar yang pada akhirnya memberikannya kembali kepada Trump, di mana Afghanistan dan Korea Utara. Tak satupun dari negara barat yang penting. Trump adalah ketua seumur hidup dengan pemungutan suara veto bahkan setelah ia meninggalkan kepresidenan. Tebak uang masuk kemana? Tuhan memberkati mereka semua karena mereka tidak memiliki segregasi atau diskriminasi dan mereka tahu bahwa kita satu dalam darah. Ini lelucon, seorang anak bermain membuat percaya sepulang sekolah. Negara-negara ini akan kehilangan miliaran dolar mereka dan begitu saja. Termasuk Korea Utara, Tajikistan, Suriah, Afghanistan, Eritrea, Yaman, Somalia, Burundi, Irak, dan Aljazair. Jadi Costa Rica menghabiskan 1 tahun GDP untuk memasuki Cosa Nostra baru. Wow, berbicara tentang kebodohan. Beberapa negara yang ada dalam daftar keanggotaan itu memiliki beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk. Juga beberapa dari negara-negara yang menghabiskan $1 miliar untuk keanggotaan akan lebih baik menghabiskan uang itu untuk program sosial dan kesehatan untuk orang-orang mereka. Saya bahkan tidak tahu bahwa Kosovo dan Uzbekistan adalah negara sampai Trump menjadikan mereka boneka-boneka itu. $1 miliar adalah sejumlah besar uang. Apakah uang ini digunakan untuk membangun kembali negara? Anda tidak menyumbang sejumlah uang seperti itu, tidak tahu bagaimana itu akan digunakan. Sangat menakutkan untuk membiarkan uang seperti itu terbuang sia-sia. Tidak semua negara cukup kaya untuk menanggung pengeluaran seperti itu. Jadi Trump ingin bertanggung jawab atas tatanan dunia baru, di mana negara-negara membayar dia $1 miliar untuk apa? Kedengarannya seperti versi yang lebih besar dari Universitas Trump atau Stick Trump. Tidak ada satu negara pun dalam daftar ini yang ingin saya tinggali. Nasib buruk bagi Israel jika pasukan Pakistan ada di Gaza. Dewan Perdamaian Trump dengan biaya keanggotaan $1 miliar tampaknya seperti penipuan menghasilkan uang. Bukankah banyak larangan perjalanan dari Amerika Serikat? Jika ini benar, ini adalah daftar yang menarik. $1 miliar per orang untuk membentuk PBB di luar PBB. Dan siapa yang akan menjalankan ini? Amerika Serikat. Pemerintah yang mayoritas dikendalikan oleh perusahaan besar dan negara asing akan bertanggung jawab atas dewan yang sebagian besar tidak dikendalikan oleh bisnis besar dan negara asing. Saya tidak akan terkejut jika fokus utama adalah memastikan bahwa individu-individu tertentu tidak akan dituntut oleh PBB untuk kejahatan terhadap kemanusiaan begitu mereka meninggalkan kantor. LOL, pasukan Pakistan akan bekerja dengan pasukan Israel di Gaza dan membayar $1 miliar ke Amerika Serikat dengan berbicara pinjaman dari IMF. Sepertinya lebih mirip papan perang. Jadi apa yang mereka dapatkan dari penipuan Trump ini? Damai menurut pandangan Barat saja, yang lain tidak akan terima. Indonesia selalu mendukung solusi dua negara, proyek penipuan Trump. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.